Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, setiap hari di tengah hiruk pikuk dunia, kita berusaha terlihat baik di mata orang lain. Kita berjuang agar dipuji, dihargai, diterima, dan diakui. Namun di saat yang sama, banyak di antara kita yang tetap merasa hampa. Ada sesuatu yang terasa kosong, seolah kebahagiaan itu pergi entah kemana. Kita tersenyum di hadapan dunia, tapi hati masih sering bergetar oleh rasa cemas, takut gagal, atau tidak dianggap. Dan tanpa disadari, kita mulai menggantungkan nilai diri pada cara orang lain memandang, seolah hidup ini bergantung pada validasi, pada pengakuan dari luar diri. Padahal sebagaimana diajarkan para sufi, bahagia sejati tidak pernah datang dari luar. Bahagia bukan hadiah dari pujian, bukan pula hasil dari pencapaian duniawi. Bahagia sejati lahir dari dalam, dari hati yang mengenal sumbernya, dari jiwa yang sadar bahwa segalanya berasal dan kembali kepada Allah. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar, tetapi cermin dari keadaan jiwamu. Kata-kata ini mengajarkan bahwa semua yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam diri. Namun seringkali kita menutup mata terhadap cahaya itu, karena terlalu sibuk mencari di luar. Kita berharap orang lain membuat bahagia, memberi rasa cukup, atau membuktikan bahwa kita berharga. Tapi pada akhirnya, semua itu hanya membuat semakin haus, semakin letih. Dalam pandangan sufi, hati manusia adalah seperti cermin. Jika cermin itu bersih, maka yang tampak di dalamnya hanyalah cahaya ilahi. Namun jika cermin itu berdebu oleh ego, oleh keinginan untuk terus diakui, maka cahaya itu tertutup oleh kabut. Kita hidup di zaman di mana segalanya dinilai dari penampilan luar. Jumlah pengikut, tanda suka atau tepuk tangan menjadi ukuran keberhargaan. Tapi semua itu hanyalah fata morgana, sebuah ilusi yang membuat hati menjauh dari pusatnya sendiri. Jalaluddin Rumi berkata dalam Masnawi, selama seseorang mencari cinta di luar dirinya, ia hanya berkelana dalam bayangan. Cinta sejati adalah ketika ia menemukan Allah di dalam dirinya. Rumi menyebut dunia luar sebagai bayangan, refleksi dari apa yang ada di dalam. Selama hati bergantung pada bayangan, maka kebahagiaan akan terus berlari menjauh. Namun ketika kita mulai menatap ke dalam, menenangkan diri, dan menyadari bahwa sumber cahaya itu ada di dalam dada, disitulah kebahagiaan sejati mulai tumbuh. Kita bisa kehilangan harta, kehilangan pujian, bahkan kehilangan orang yang disayangi. Tapi jika di dalam hati masih ada cahaya kesadaran akan kehadiran Allah, maka tidak ada yang benar-benar hilang. Sebab hakikatnya, bahagia bukan milik mereka yang memiliki banyak hal, melainkan milik mereka yang mampu tenang dalam kekurangan sekalipun. Ibnu Arabi menulis dalam Fushus Al-Hikam, ketika hatimu menjadi bening seperti cermin, dunia luar hanya memantulkan keindahan Tuhan. Kutipan Ibnu Arabi ini menggambarkan keindahan jiwa yang telah menemukan pusatnya. Ketika hati jernih, dunia tidak lagi terlihat sebagai tempat yang kejam atau penuh tekanan. Segalanya menjadi pantulan keindahan. Apapun yang datang, pujian atau celaan, kehilangan atau keberuntungan, semuanya menjadi jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Maka jalan kebahagiaan menurut para sufi bukanlah mencari lebih banyak validasi, melainkan mengurangi ketergantungan pada dunia luar. Semakin hati bebas dari keinginan untuk diakui, semakin dekat kita pada kedamaian sejati. Hati yang merdeka tidak lagi haus akan tepuk tangan manusia, karena ia telah merasa cukup dengan kasih Allah yang melingkupinya setiap saat. Dan ketika hati itu telah merasa cukup, dunia pun akan tunduk dengan caranya sendiri. Ketenangan akan datang bukan karena keadaan berubah, melainkan karena cara pandang kita terhadap kehidupan telah berganti. Bayazid Al-Bistami dalam Tazkirat Al-Aulia menulis, dunia luar adalah bayangan dari isi hatimu. Jika hatimu gelap, seluruh dunia tampak suram. Kalimat ini adalah cermin bagi kehidupan modern kita hari ini. Ketika hati penuh keresahan, dunia pun terasa sempit. Namun ketika hati dipenuhi zikir, dunia menjadi luas dan damai. Bahagia tidak lagi ditentukan oleh siapa yang menyukai atau menolak, tapi oleh seberapa dalam hati
mampu menyadari kehadiran Allah di setiap tarikan napas. Kita lahir bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk mengenal siapa yang menciptakan kita. Dan ketika pengenalan itu tumbuh, kita akan memahami bahwa segala bentuk validasi hanyalah kabut tipis yang menutupi cahaya sejati. Maka sebelum menuntut dunia untuk memberi bahagia, mari sejenak menengok ke dalam, menundukkan kepala, menenangkan dada dan bertanya pelan, apakah hati ini masih sibuk mengejar bayangan atau sudah mulai menatap cahayanya sendiri? Jika hari ini hati terasa gelisah karena tidak diakui, maka itu pertanda bahwa jiwa sedang memanggil kita untuk pulang. Pulang ke dalam diri, pulang ke sumber cahaya, pulang kepada Allah, sebab hanya di sana kebahagiaan yang sejati berdiam, tenang, lembut dan abadi. Rumi menulis dalam Diwan Isyams Tabrizi, jika seluruh dunia memujimu tapi Allah berpaling darimu, engkau kehilangan segalanya. Namun jika seluruh dunia meninggalkanmu tapi Allah bersamamu, engkau memiliki segalanya. Bahagia itu ada di dalam, bukan di luar. Dan tugas kita bukan mencari, tapi menyadari bahwa sejak awal kebahagiaan itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kita berhenti berlari. Bahagia, dalam pandangan para sufi, bukanlah rasa senang yang datang dan pergi, melainkan keadaan jiwa yang tetap tenang di tengah perubahan dunia. Dalam bahasa tasawuf, kebahagiaan disebut sa'adah, yakni kebeningan batin yang muncul ketika hati telah mengenal siapa pemiliknya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dalam Risalah Al-Qusyairiyah berkata, kebahagiaan sejati adalah ketika hati menjadi tenang karena sadar bahwa Allah selalu bersamanya. Al-Junaid mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah perasaan yang harus dikejar, tetapi kesadaran yang harus disadari. Sebab hati yang telah mengenal Allah tidak lagi bergetar karena perubahan dunia. Ia tenang karena yang menjadi sandarannya bukan lagi makhluk, melainkan Sang Khalik yang maha tetap di antara segala yang berubah. Para sufi melihat kebahagiaan bukan sebagai hasil dari pencapaian, tetapi buah dari pembebasan diri dari keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin jauh hati dari ketenangan. Semakin kita lepaskan genggaman terhadap hal-hal duniawi, semakin terasa ringan langkah menuju cahaya kebahagiaan sejati. Rumi berkata dalam Masnawi, engkau mencari kebahagiaan di luar dirimu, padahal ia sedang mengetuk dari dalam dada. Kata-kata Rumi ini menjadi cermin bagi perjalanan batin manusia modern. Kita sering berlari mengejar kebahagiaan seperti mengejar bayangan. Ketika hampir tergapai, ia menjauh lagi. Namun saat kita berhenti, diam dan menyadari bahwa cahaya yang menciptakan bayangan itu berasal dari dalam, segala pencarian pun berakhir pada keheningan yang indah. Bagi seorang sufi, hati adalah taman tempat kebahagiaan tumbuh. Jika taman itu dipenuhi duri keinginan dan rumput liar ego, maka bunga kebahagiaan tidak akan sempat mekar. Namun ketika hati disirami dengan zikir dan syukur, ketika ia berserah dan tidak lagi menuntut, maka kebahagiaan akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu dicari, tanpa perlu diminta. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Para sufi menafsirkan hadis ini sebagai kunci kebahagiaan. Ketika seseorang mengenal dirinya, ia menemukan cahaya Tuhan di dalam dirinya. Dan saat cahaya itu menyala, segala bentuk kesedihan, kecemasan, dan rasa tidak cukup mulai sirna perlahan. Sebab kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tetapi hasil dari menyadari bahwa tidak ada apapun di luar diri yang benar-benar dibutuhkan. Dalam perjalanan menuju Allah, kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan buah dari kesadaran yang benar. Hati yang berserah kepada Allah akan merasakan kedamaian bahkan dalam ujian, karena ia memahami bahwa di balik setiap kesulitan ada kasih sayang ilahi yang sedang membentuk jiwa agar semakin halus dan matang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhul Ghaib berkata, jangan mencari kedamaian dari dunia luar, sebab kedamaian sejati lahir dari hati yang telah menyerahkan diri kepadanya. Kebahagiaan dalam jalan sufi bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap damai meski badai datang.
Sebab hati yang telah berakar pada kesadaran ilahi tidak lagi diguncang oleh gelombang dunia. Ketika seseorang mencapai tahap ini, ia tidak lagi mengukur bahagia dari banyaknya harta, cinta atau pujian, melainkan dari seberapa dalam hatinya mampu merasa cukup bersama Allah. Inilah rahasia para sufi. Bahagia bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hati telah tenang di hadapan Allah. Bahagia bukan karena dunia memuja, tapi karena jiwa telah bebas dari kebutuhan untuk dipuja. Dan di titik itu, validasi manusia kehilangan maknanya karena satu-satunya pengakuan yang dicari hanyalah dari Allah, Sang Maha mengetahui isi hati setiap hamba. Sobat Rumi, dalam kehidupan ini hampir setiap hati pernah merasakan haus akan pengakuan. Kita ingin dianggap, ingin dihargai, ingin diakui keberadaannya. Ketika orang lain memuji, hati terasa ringan. Tapi ketika diabaikan, tiba-tiba ada ruang kosong yang menyakitkan. Rasa ini disebut validasi, kebutuhan untuk dibenarkan oleh dunia luar. Namun dalam pandangan sufi, validasi adalah bayangan halus dari ego. Ia tampak lembut, bahkan tampak wajar, tapi perlahan mengikat jiwa agar bergantung pada manusia. Padahal sejatinya, setiap jiwa sudah dibenarkan oleh Allah sejak ia diciptakan. Rumi berkata dalam Masnawi, selama seseorang mencari cinta di luar dirinya, ia hanya berkelana dalam ilusi. Cinta sejati adalah ketika ia menemukan Allah di dalam dirinya. Rumi mengibaratkan mereka yang haus akan validasi seperti pengembara yang mengejar bayangan dirinya sendiri. Semakin dikejar, semakin menjauh, sebab bayangan itu tidak pernah bisa disentuh, karena ia bukanlah sesuatu yang nyata. Begitulah sifat validasi dunia. Ia tampak penting tapi tidak pernah memuaskan. Para sufi menyebut validasi sebagai cahaya palsu. Ia menyilaukan mata, namun membuat hati semakin gelap. Seseorang yang terlalu sering menunggu pengakuan dari luar sebenarnya sedang menutup sumber cahaya sejatinya sendiri. Dan di saat sumber itu tertutup, jiwa mulai kehilangan arah. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diukur oleh pandangan manusia. Seberapa banyak yang menyukai, yang memuji, yang menyanjung, menjadi ukuran seberapa berharga diri ini. Namun nilai sejati tidak pernah lahir dari jumlah mata yang melihat, melainkan dari sejauh mana hati ini melihat Allah dalam dirinya sendiri. Ketika hati terlalu sibuk menunggu pengakuan dari dunia, ia lupa bahwa pengakuan tertinggi sudah diberikan oleh Sang Pencipta pada saat pertama kali ia ditiupkan ruhnya. Artinya sejak awal, kita sudah mulia tanpa harus membuktikannya. Kita sudah sah di hadapan Allah, tanpa perlu persetujuan manusia. Namun ego dengan segala bisik halusnya sering membuat kita lupa. Ego berkata, lihatlah orang lain lebih dihormati. Engkau harus membuktikan diri. Dan disitulah penderitaan batin dimulai, bukan karena dunia kejam, tetapi karena hati lupa akan sumber nilainya sendiri. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, kebanggaan adalah hijab antara hamba dan Tuhannya. Selama seseorang mencari penghormatan dari makhluk, ia tidak akan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebutuhan berlebihan akan validasi hanya akan menjauhkan hati dari kebahagiaan sejati. Sebab bagaimana mungkin hati yang bergantung pada banyak wajah manusia dapat merasakan damainya bergantung hanya pada satu wajah, yaitu wajah Allah. Dalam jalan sufi, kebebasan sejati bukan berarti hidup tanpa manusia, tetapi hidup tanpa keterikatan pada penilaian manusia. Kita tetap berbuat baik, tetap rendah hati, namun tidak menunggu tepuk tangan untuk setiap langkah yang dilakukan. Sebab setiap amal yang tulus biarpun tersembunyi sudah disaksikan oleh Yang Maha Melihat. Maka dalam pandangan para sufi, validasi sejati hanyalah dari Allah. Dan saat hati telah ridha dengan pengakuan darinya, pujian manusia tidak lagi mengangkat, celaan manusia tidak lagi menjatuhkan. Hati menjadi tenang karena telah pulang ke sumbernya dan tidak lagi mengejar bayangan dari dunia luar. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sibuk dan penuh sorotan dunia luar, seringkali cahaya batin yang murni tertutup oleh debu keinginan akan pengakuan.
Kita mulai menilai diri dari seberapa banyak like, pujian, atau penghargaan yang diterima. Padahal, cahaya sejati tidak pernah datang dari luar. Ia selalu berada di dalam, menunggu untuk ditemukan kembali. Rumi pernah berkata, "Lilin tidak mencari cahaya karena ia sendiri adalah cahaya." Makna dari kata-kata ini begitu dalam. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu dicari, cukup disadari. Kita adalah lilin yang membawa terang, tetapi sering menutupinya dengan lapisan rasa kurang, rasa ingin diakui, dan rasa takut ditolak. Mengembalikan cahaya ke dalam berarti berani berhenti sejenak dari hiruk-pikuk validasi dunia, menghadap ke dalam batin dan bertanya dengan jujur, untuk apa semua ini dilakukan? Apakah benar demi kebaikan dan cinta, atau hanya untuk menenangkan haus pengakuan? Ketika hati mulai jujur, saat itulah perjalanan kembali dimulai. Allah tidak menuntut manusia menjadi sempurna di mata orang lain, melainkan tulus di hadapannya. Karena dalam pandangan sufi, keindahan sejati bukanlah ketika dunia melihat kita bercahaya, tapi ketika Allah menyinari batin kita dengan nurnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata dalam Al-Fath Ar-Rabbani, "Jadilah seperti bumi yang diinjak, namun darinya tumbuh kehidupan. Jangan menjadi langit yang tinggi, namun jauh dari manusia." Kata-kata ini mengajarkan kerendahan hati dalam menemukan cahaya batin. Cahaya tidak muncul dari kebanggaan, tetapi dari ketundukan. Ketika batin tunduk, hati menjadi bening. Ketika hati bening, cinta Allah memantul di dalamnya. Dan dari pantulan itulah muncul kebahagiaan yang tak tergantung apapun di luar diri. Sobat Rumi, cahaya yang ada di dalam diri bukan hanya sumber ketenangan tetapi juga penuntun jalan. Saat dunia terasa gelap, ketika validasi tidak datang, cahaya itu akan menuntun kita pulang kepada kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah cermin untuk melihat diri sendiri. Sobat Rumi yang dicintai Allah, ketika perjalanan batin telah sampai pada pemahaman bahwa bahagia itu bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan disadari di dalam, maka sesungguhnya kita sedang pulang ke rumah jiwa kita sendiri. Rumah itu bukan di istana, bukan di pandangan manusia, bukan pula di tumpukan pencapaian, melainkan di ruang sunyi hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Dalam ajaran para sufi, kebahagiaan sejati disebut syukur, yaitu keadaan hati yang mabuk oleh cinta ilahi. Ia bukan mabuk karena dunia, tetapi karena telah merasakan kehadiran Allah di setiap helaan napas, di setiap langkah, di setiap keheningan. Inilah makna terdalam dari kebahagiaan batin. Bukan tawa di wajah, melainkan damai di dada. Bukan validasi dari manusia, tetapi penerimaan dari Sang Pencipta. Saat seseorang menyadari bahwa semua yang datang, baik pujian maupun caci, hanyalah gelombang yang berlalu, maka ia tak lagi terguncang. Ia berdiri di tengah badai dengan hati yang tenang, karena tahu bahwa sumber kekuatannya bukan dari luar, melainkan dari Allah yang bersemayam di dalam hatinya. Sobat Rumi, jika pembahasan ini menggugah jiwa, silakan tulis di komentar angka 77. Angka ini bukan sekadar simbol, tetapi doa dan pengingat. Dalam numerologi spiritual Islam dan tasawuf, angka 7 melambangkan kesempurnaan perjalanan ruhani, 7 langit, 7 lapisan jiwa, 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah, simbol perjalanan menuju pusat keberadaan, yaitu Allah. Maka ketika Sobat Rumi menuliskan angka 77 di kolom komentar, itu bukan sekadar interaksi, tetapi sebuah niat spiritual, sebuah zikir simbolik, sebuah ikrar batin bahwa kita semua sedang berjalan menuju kesempurnaan cinta dan kesadaran. Sobat Rumi, marilah menutup perjalanan kali ini dengan hati yang lapang dan jiwa yang damai. Semoga setiap pencarian di dunia ini mengantarkan kita bukan pada validasi manusia, tetapi pada pengakuan ilahi yang lebih agung. Semoga setiap langkah, setiap luka, dan setiap ujian menjadi cermin yang menuntun kita untuk melihat cahaya yang telah lama berdiam di dalam diri. Dan semoga Allah senantiasa menuntun kita agar tidak mencari bahagia di luar,
tetapi menemukannya di dalam. Karena di sanalah, di ruang paling dalam dari jiwa, Allah sedang menunggu untuk disadari. Semoga cahaya batin kita senantiasa bersinar dalam rahmat dan cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.